Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung hilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa terkasih, saya sangat senang bertemu dengan Anda di episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih dalam proses mempelajari kitab Nehemia, salah satu kitab sejarah dalam perjanjian lama, dan kita telah mencapai pasal yang kelima. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan membuka Nehemia 5 dan mengikuti saya selama pelajaran. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para hamba Tuhan di studio. Saudara Ishak Elias, selamat datang. Selamat datang. Saudara Nehemia Nathan, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Nehemia, saya akan membacakan 8 ayat pertama dari pasal 5, kemudian kembali untuk bertanya. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Jelas bahwa dia berbicara tentang status internal rakyat. Kita tahu bahwa ada konspirasi eksternal dan musuh eksternal. Tapi mohon beri gambaran tentang situasi internal masyarakat saat itu. Nehemia tidak hanya harus menghadapi ancaman eksternal, baik dalam bentuk konspirasi dan perang psikologis atau bahkan ancaman serangan mendadak. Tetapi juga Nehemia harus membuat prosedur reformasi dalam diri umat Tuhan pada waktu itu. Reformasi batin. Reformasi batin. Orang kaya telah mendominasi orang miskin. Mereka menyalahgunakan rasa lapar dan kebutuhan mereka. Dan memiliki harta benda mereka, bukan hanya harta benda mereka, namun mereka mengesampingkan tubuh mereka dan menjual saudara mereka sebagai budak seperti yang dikatakan oleh Nehemia. Jadi Nehemia harus mengoreksi konsep ini. Yang benar adalah keharmonisan internal umat Tuhan, itulah yang memungkinkan mereka berdiri teguh di hadapan musuh. Tetapi jika bagian dalam terguncang dan ada yang menggerutu, mengeluh, dan protes satu sama lain, dan orang-orang terpecah melawan diri mereka sendiri, mereka tidak akan bisa berdiri teguh di hadapan musuh. Jadi, banyak yang harus dilakukan Nehemia di bagian dalam dan luar. Namun bagian ini juga berbicara kepada kita tentang orang beriman dan hubungannya dengan uang dan keserakahan. Alkitab memperingatkan orang percaya dari cinta akan uang karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gambaran negatif yang kita lihat di sini dalam kitab Nehemia di antara mereka yang kembali dari penangkaran, kita bisa melihat gambaran indah sebaliknya sebenarnya di awal gereja.
Dalam Kisah Para Rasul, izinkan saya membacakan untuk Anda dari Kisah Para Rasul 2 dan lihat bagaimana keadaannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dengan satu hati, satu jiwa, dan satu pikiran. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu mereka membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan Rasul Paulus menulis kepada orang percaya di Filipi, di antaranya dia mendengar kabar bahwa ada perselisihan. Jadi dia memberitahu mereka di dalam Filipi 1 ayat ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Benar. Saudara Ishak, seperti yang kita dengar dari saudara Nehemia bahwa situasi internal sangat sulit. Yang terhormat mendominasi yang miskin. Jelas bahwa yang miskinlah yang bekerja. Mereka adalah tukang bangunan. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk bekerja penuh waktu bagi Tuhan untuk membangun tembok. Jadi ini menyebabkan mereka meminjam karena mereka tidak punya pendapatan. Jadi mereka meminjam uang dan ada masalah riba. Jadi para bangsawan tidak membantu dalam pekerjaan. Dan menuntut teguran Nehemia. Apa yang Nehemia lakukan? Bagaimana dia menegur mereka? Bagaimana dia melakukan reformasi? Lihatlah saudara ayat, setan itu pintar seperti kata orang dan dia memiliki banyak strategi ketika dia gagal menyerang dari luar dan menemukan bahwa pekerjaan sedang berlangsung, dia merusak dari dalam. Inilah yang dia lakukan dalam kesaksian umat Tuhan di masa lalu dan dia masih melakukannya sampai hari ini di gereja di antara orang-orang percaya. Dia mengatakan mereka akan menghancurkan satu sama lain. Omong-omong strategi ini bahkan ada dalam perang. Dalam perang kontemporer mereka tidak berperang dengan tentara mereka menyebabkan tentara saling bunuh dari dalam. Memecah dan menaklukkan adalah prinsip global. Orang mengatakan dalam peribahasa populer mereka ya, Tuhan lindungi aku dari teman-temanku, tapi musuhku aku akan menangani mereka. Kita tidak melihat Nehemia terprovokasi atau marah atau bereaksi keras seperti yang dia lakukan dalam situasi ini di 2 pasal sebelumnya. Meski ada perlawanan dari luar, dari Geshem, Tobiah, dan Sanballat di pasal sebelumnya. Nehemia tidak melakukan itu, tapi di sini Alkitab mengatakan dalam ayat 6, maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka. Dia sangat marah dan Alkitab memberitahu kita, jadilah marah. Jadi amarah ini adalah amarah kudus demi kemuliaan Tuhan. Marahlah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara ayat, masalahnya tidak pernah ada kaya dan miskin di antara umat Tuhan. Ini poin penting. Masalahnya bukan uang sama sekali, masalahnya adalah pemahaman orang kaya tentang alasan dibalik kekayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Itulah intinya. Hukum dan perjanjian lama menempatkannya dalam urutan yang benar. Ada sesuatu yang disebut tahun Yobel, di mana segala sesuatu akan dipulihkan. Riba benar-benar dilarang untuk orang-orang. Riba sebenarnya adalah meminjamkan uang dengan bunga. Jadi kamu boleh pinjamkan saudaramu tapi tidak dengan bunga. Kita menemukan ini dalam Keluaran 22 dan Imamat 25. Dalam Ulangan pasal 15 ini sangat jelas. Tidak ada riba. Jika kita menghitung persentase riba yang diambil di sini, ini sekitar 12% per tahun. Beberapa kitab sejarah mengatakan kadang-kadang bisa mencapai 50%. 50% dari bunga riba tahunan, artinya orang benar-benar tidak mampu membayar. Oleh karena itu apa solusinya? Mereka menjual kebun anggur, ladang, dan kemudian anak perempuan mereka. Jadi ini adalah krisis. Apa yang Nehemia katakan? Dia berkata jika kita suatu hari membayar dengan uang untuk membebaskan saudara kita dari bangsa-bangsa yang membeli mereka. Anda lihat di sini, Nehemia mengerti. Dia punya uang, kita akan mengetahui nanti bahwa dia kaya. Dia juru minuman raja. Dia juru minum raja. Dia punya uang dan dia menolak untuk mengambil uang bupati dan dia membuat meja besar dan dia mengumpulkan banyak orang ke meja itu seperti yang akan kita lihat di pasal yang sama. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dengan uangnya. Dia berkata bahwa kami membayar uang untuk membebaskan saudara kami dari perbudakan rakyat bangsa-bangsa yang membelinya. Akankah hari ini kita sebagai umat Allah melakukan ini dalam saudara kita yang adalah darah dan daging kita? Apakah kita melakukan hal yang sama dan menjadikan mereka budak lagi? Tentu saja itu adalah keyakinan yang kuat. Saudara ayat, apalagi Nehemia adalah seorang model. Inilah poin yang menghentikan orang kaya dan membuat mereka benar-benar merasakannya. Alkitab mengatakan dalam ayat 8 mereka berdiam diri karena mereka tidak dapat membantah. Apakah itu cukup di sini untuk menegur mereka? Tentu dia mengambil Atau tindakan. apakah dia mengambil prosedur reformasi? Hal pertama yang dia katakan, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Hal pertama, biarlah kita hapuskan hutang mereka itu dalam ayat 10.
Kemudian biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga, jadi mulai sekarang tidak ada riba. Ini nomor 1. Nomor 2, sebab itu sekarang juga kembalikanlah olehmu kepada mereka itu segala bendang dan kebun anggurnya dan kebun pokok zaitunnya dan dari rumah-rumahnya dan lagi dalam 100. 1 dari segala uang ke 101 dari uang itu, yaitu 1% bulanan atau 12% per tahun dan gandum dan air anggur dan minyak. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, kami tidak akan menuntut apa-apa. Kami akan lakukan seperti yang diperintahkan. Dia adalah orang yang praktis dan orang yang menangani kerusakan dari dalam, karena kerusakan dari dalam mungkin lebih berbahaya. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Komitmen bangsawan dan penguasa terhadap proyek pemugaran itu sepele. Sementara mereka memperkuat sikap eksploitatif mereka melalui kesetiaan mereka kepada Tobia dan para penentang lainnya, yang membuat mereka menolak pekerjaan dan musuh dari dalam. Riba yang disebutkan dalam Nehemia 5 ayat 7 mungkin merujuk pada kepentingan biasa, atau mungkin merujuk pada minat yang berlebihan. Namun menurut hukum Musa, orang Yahudi dilarang untuk mengambil bunga dari saudara-saudara mereka dalam meminjamkan uang kepada mereka atau makanan atau apapun itu. Dan jika seseorang fakir, mereka harus menganggap pinjaman itu sebagai pemberian. Kita sebagai anak muda ada hal-hal di hati yang membuat kita jatuh. Jadi apa musuh internal yang mungkin ada dalam diri kita tetapi kita tidak menyadarinya? Kita banyak mendengar tentang musuh eksternal, tetapi mungkin ada musuh internal yang tidak kita sadari. Mohon beritahu tentang hal itu, dan bagaimana hubungan internal mewakili poros penting juga dalam peperangan rohani. Tentu saja seperti yang Anda dan para pemirsa tanyakan, status internal sangatlah penting. Jika kita menerapkan prinsip yang sama yang kita terapkan pada kota Yerusalem dan penduduknya untuk diri saya sendiri, jadi ada musuh di dalam diri saya yang lebih berbahaya daripada musuh di luar saya. Sifat lama yang tinggal di dalam diriku, dalam dagingku, yang memiliki keinginannya dan nafsunya dan kepentingannya, dan dia ingin memenuhi minat dan nafsunya, yang selalu berlawanan dengan kepentingan roh. Yang benar adalah saya harus memperhatikan musuh internal yang ada dalam diri saya. Jadi bagaimana saya bisa melawannya? Bukan peran saya untuk melawannya, tapi peran saya adalah untuk berjalan dalam tuntunan roh. Berjalan dalam roh yang berdiam dalam diriku. Dan ketika saya berjalan dalam roh yang berdiam dalam diri saya, maka secara alami hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berjalan dalam roh berarti menyerahkan kepemimpinan hidup saya kepada Roh Kudus. Apakah ini maksud Anda? Tidak hanya itu, benar bahwa ini adalah tuntunan Roh Kudus, tapi berjalan dalam roh berarti bahwa kekuatan batin dari tingkah laku bergantung pada Roh Kudus yang berdiam dalam diriku. Dan dia ada tertulis oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Tuhan berperang melawan Amalek yang mengacu pada keinginan daging. Saudara Ishak, ayat 9 sampai 19 memperkenalkan kepada kita Nehemia sebagai orang reformasi internal. Dia menegur para bangsawan kaya. Dia juga menetapkan beberapa prosedur dan memerintahkan orang untuk mengembalikan 1% setiap bulan dan memulihkan ladang atau tidak mengambil 1%. Tetapi dia melakukan hal lain dalam reformasi. Mohon beritahu kami tentang hal itu. Selain apa yang baru saja kita bahas sebelumnya, dia mengatakan, dalam ayat 14, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yudea, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai contoh. Dia tidak menguntungkan dirinya sendiri. Masalahnya adalah para bangsawan ingin mendapatkan keuntungan dari posisi saudara-saudara mereka yang miskin. Jadi dia memberitahu mereka, saya tidak mendapat keuntungan finansial. Saudara, ayat ini masalah yang ditemukan di antara orang-orang beriman. Dan sayangnya kadang-kadang ditemukan di antara mereka yang mengaku mengabdi. Bahwa mereka mengubah hubungan mereka satu sama lain menjadi ladang keuntungan finansial. Dan kadang-kadang dalam pelayanan itu bisa menghasilkan keuntungan yang buruk. Tidak, tetapi Nehemia tidak seperti itu. Tapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Tapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Ini ada di ayat yang ke-15. Ayat 16 dia memberitahu mereka, aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu.
Ayat 17, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami, namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Artinya mejanya lebar seperti yang dijelaskan. Dia tidak menuntut ketentuan bupati, dia ingin memberitahu mereka saya adalah teladan untuk Apa Anda. artinya saya tidak menuntut ketentuan bupati? Artinya, Anda tahu situasinya, saya tidak akan datang untuk mengambil gaji, yaitu bagian alokasi saya. Alokasinya sebagai bupati. Dia menyumbangkan semua alokasinya sebagai bupati. Dia menyumbangkan semua gajinya. Terkadang kita mendengar tentang beberapa pemimpin di beberapa negara yang mengatakan bahwa mereka akan menyumbang setengah dari warisan atau pendapatan mereka, Dia tidak atau mengambil saya apapun. serahkan penghasilan saya pada negara. Seringkali ini meninggalkan kesan yang baik pada orang-orang. Mereka merasa bahwa Benar. pemimpin kita berbagi dengan kita dalam pencobaan Ya. kita dan krisis. Bagaimana sikap Nehemia berpengaruh terhadap orang-orang? Bagaimana dia menjadi panutan di sini? Sesegera dia melakukan itu, semua orang merasa bahwa masalahnya sudah selesai. Mereka semua salah dan bahwa mereka mempermalukan bangsa-bangsa. Apa yang akan dikatakan? Bangsa-bangsa ini poin yang sangat penting saudara ayat. Nehemia adalah orang yang berwawasan dan pengertian. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kita kembali dari pembuangan untuk membangun mezbah dan menyembah Tuhan. Ini bagus, tapi setan memberitahu mereka, baiklah, ibadah selama ini tidak ada pemisahan dari dosa. Itu tidak berguna. Kemudian mereka mulai dengan firman Tuhan, setan berkata tidak masalah, selama tidak ada tembok pemisah dan gerbangnya dihancurkan, ibadah tidak ada gunanya. Nehemia berhasil membangun tembok dan gerbang mulai dibangun, itu berarti perpisahan dimulai. Di sini setan berkata, tidak apa-apa. Apa kamu menurut tanda itu? Saya akan mengubahnya menjadi hanya tanda tanpa isi. Apakah Anda mengatakan Anda terpisah dari orang-orang sekitar dan kejahatan sekitarnya? Apa yang akan Anda pikirkan? Aku akan meninggalkanmu dengan tembokmu, tapi aku akan memindahkan kejahatan dari luar ke dalam. Dan ada kejahatan di antara para bangsawan dan Itu orang sebabnya miskin. Nehemia tidak memkompromikan hal ini dan sangat marah. Dia mengatakan pada mereka, tolong, mari kita hentikan riba ini. Benar. Saudara ayat ini adalah bahaya yang sama kita hadapi saat ini. Saudara Nehemia, apakah Anda menyukai Nehemia? Ya, dia adalah pria yang hebat. Bukan hanya karena nama Anda mirip kan? Tidak, dia sungguh pria yang hebat. Apa yang Anda sukai dari karakter Nehemia dalam ayat-ayat ini? Sebenarnya Nehemia sebagai pemimpin rohani adalah teladan untuk diikuti. Saya harap kita semua belajar dari Nehemia masing-masing dalam posisinya. Nehemia bukanlah orang yang pandai berbicara. Tetapi sebelum dia menanyakan sesuatu kepada yang terhormat, dia menampilkan dirinya sebagai teladan seperti yang dijelaskan oleh saudara Ishak. Sebelum dia meminta orang-orang, dia mengirim pelayannya sendiri untuk berpartisipasi dan dia berinteraksi dan sangat dekat dengan orang-orang. Inilah yang kita butuhkan hari-hari ini. Pemimpin spiritual yang memimpin dengan menjadi teladan dan model. Sungguh kita melihat ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya dia beritahu murid-muridnya dan mengajar orang banyak, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Murid-muridnya melihat dia pergi ke gunung dan berdoa dan terkadang dia habiskan sepanjang hari dalam doa. Sebelum memberitahu mereka kasihi musuhmu, dia mengasihi musuh dan berbelas kasih, mengasihi mereka dan meminta pengampunan untuk mereka. Jika kita benar-benar melewatkan sesuatu hari ini dalam kepemimpinan spiritual, kita merindukan teladan Nehemia untuk menjadi teladan sejati. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, kirimkan pada kami ke alamat yang akan muncul selama rehat. Tetaplah bersama kami. Saya punya pertanyaan di ayat 19, dia berkata, "Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini." Tidakkah kita melihat dalam ayat ini semangat mementingkan diri sendiri dan semangat kesombongan dalam diri Nehemia? Kesombongan. Apakah ayat ini menunjukkan Nehemia sombong? Nyatanya sebagai permulaan saya tidak melihat adanya kesombongan atau semacamnya. Pertama ia berkata, ingat saya Tuhanku. Saya mengerti bahwa kesombongan datang ketika berhadapan dengan orang lain. Saya memberitahu mereka, apakah Anda melihat apa yang saya lakukan untuk Anda? Sudahkah kamu melihat? Dan pemimpin atau orang yang berada di posisi tinggi terus mengingatkan umat yang selama 30 tahun dengan apa yang dia lakukan untuk mereka sejak 20 tahun lalu. Seperti orang Farisi yang sedang berdoa di bait Allah dan berkata kepada Tuhan, terima kasih karena saya tidak seperti orang lain. Dan berbicara kepada Tuhan. Ya, ada Bukankah itu perbandingan juga dengan semangat orang lain. kesombongan? Dia tidak mengatakannya, dia berkata, ya Allahku demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Saya tidak melihat semangat kesombongan di dalamnya. Kita akan melihat yang lebih dari sekali di kitab ini. Pertimbangkan dua hal. Hal pertama adalah kita berada dalam suasana perjanjian lama. Diketahui bahwa asas hukum pada umumnya adalah lakukan ini untuk mendapatkan itu.
Anda tidak melakukan ini. Anda tidak melakukan ini, Anda kehilangan itu. Beginilah prinsip hukum Lakukan bekerja. agar Anda mendapat. Lakukan agar Anda mendapat. Jadi itulah latar belakang hukum yang dia jalani. Hal kedua adalah bahwa masa hidup Nehemia adalah masa korupsi dan kekacauan. Mendapatkan seorang sepertinya sungguh sangat langka. Berapa banyak orang pada waktu itu yang akan melakukan apa yang Nehemia lakukan? Kita tidak membaca mengenai orang lain kecuali Nehemia yang melakukan pekerjaan besar itu. Karena itu dia berdoa, ingat aku Tuhanku. Tuhan, aku yakin Engkau tidak akan melupakan apa yang telah saya lakukan. Kita dalam terang perjanjian kasih karunia situasinya berbeda. Kita menerima semuanya dengan bebas, kita tidak berada di bawah hukum. Oleh karena itu jika saya melakukan yang terbaik, saya akan mengatakan seperti yang dikatakan Kristus pada murid-muridnya, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kristus memberi kita dirinya sendiri, apakah saya akan memberikan diri saya sendiri? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya berikan pada Tuhan yang melakukan segalanya untuk saya dengan limpah dan dengan kasih karunia? Bahkan mati di kayu salib. Jadi tidak ada yang bisa saya lakukan, oleh karena itu saya tidak dapat mengucapkan kata-kata ini. Selain itu ada dua hal. Hari ini ketika saya bicara pada Tuhan tanpa kerjaan saya, siapa yang mulai sikapku? Siapa yang mengevaluasinya? Tuhan. Tuhan itu nomor satu. Nomor dua, saya harus memahami dalam perjanjian baru bahwa saya tidak berfokus pada diri saya sendiri. Pembicaraan ini sangat jelas. Bukan untuk fokus pada diri sendiri dan manusia lama disalibkan dalam Roma 6 dan semua pembicaraan ini adalah ajaran kasih karunia. Ajaran kasih karunia mengatakan jangan fokus pada diri sendiri, fokus pada Kristus yang dalam kemuliaan. Tentu doa ini tidak cocok untuk kita hari ini. Yang cocok untuk kita adalah melakukan dan melupakan. Kita melakukannya dan kita merasa bahwa kita masih berutang. Kita melakukannya menunggu penilaian Tuhan. Kita melakukannya mata kita tertuju pada kursi pengadilan Kristus, bukan pada pujian Jelas orang. bahwa Anda membedakan dengan jelas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini tidak berarti kita mengabaikannya, tetapi saat kita membaca teksnya dan doa-doa perjanjian lama, kita tahu bahwa mereka berada dalam semangat yang mana. Tepat. Semangat hukum, semangat berkat duniawi. Tepat. Kita tidak mengabaikan mereka, tetapi kita mendapat pelajaran dari mereka. Tetapi di masa kasih karunia, dalam perjanjian kasih karunia, cakrawala menjadi luas. Benar. Kita berada di lingkungan surgawi. Kita memiliki roh Kristus dan memiliki hidup yang kekal. Inilah yang membuat kita belajar dari perjanjian lama dan tidak mengabaikan Tentu dan perjanjian kita belajar lama. dari Nehemia sebagai teladan. Benar. Apakah hadirin memiliki pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Sekarang Alkitab mengatakan bahwa Nehemia membantu orang miskin dan mendukung mereka dan mereka adalah rakyatnya. Apakah ini berarti orang miskin yang saya bantu harus orang yang beriman atau dari gereja atau di antara umat Tuhan atau siapa saja yang bisa membutuhkan? Mohon Benar, penjelasan. jadi Nehemia mendesak orang kaya untuk membantu orang miskin di bangsanya. Tetapi bagaimana dengan yang lainnya? Alkitab mengajarkan kita bahwa kita berbuat baik untuk semua orang. Dan juga mengatakan hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kita melakukan karya belas kasih kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada baiknya seseorang memulai dengan merawat lingkungan internalnya terlebih dahulu. Jika ada orang yang membutuhkan orang sekitarnya secara pribadi, aku tidak bisa menutup hatiku dari mereka. Tapi ini tidak menghalangi saya untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi Alkitab memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada musuh, dan khususnya bagi mereka, orang beriman. Benar. Saudara Nehemia, jelas di akhir pasal 5, dia berbicara tentang meja Nehemia. Benar. Dia berbicara tentang apa yang di atas meja. Mohon berikan gambaran tentang meja Nehemia. Apa yang dia lakukan dengan itu? Siapa yang makan di meja dan siapa yang dia beri makan? Saya ingin belajar apa peran kita terhadap saudara-saudara kita. Di ayat 17 seperti yang Anda katakan, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah. Jelas dari pembicaraan ini bahwa Nehemia adalah seorang yang murah hati. Faktanya Alkitab mengajarkan kita untuk bermurah hati sebanyak yang kita bisa. Misalnya dia berkata, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Hal ini membawa kita ke aplikasi spiritual. Praktisnya kita harus bermurah hati dan ramah kepada orang asing dan orang lain. Tapi dari sisi spiritual, saya bertanya pada diri sendiri. Apa saya memiliki makanan di meja saya setiap kali seseorang datang pada saya? Apakah saya selalu punya makanan untuk diberikan kepada orang lain? Kristus pada saat itu memberitahu murid-muridnya berikan mereka sesuatu Untuk makan. untuk dimakan. Saya ingat 2 orang dari perjanjian lama yang disebutkan orang-orang kuat yang gagah perkasa. Boas
yang menanami tanah pada masa kelaparan. Dan ketika dia menanami tanah itu, ketika Naomi datang bersama Rut, mereka menemukan panen jelai dan panen gandum, makanan. Boas adalah seorang pria perkasa yang gagah berani karena dia menyiapkan makanan untuk para pendatang. Pada saat yang sama, Gideon sedang mengirik gandum bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyembunyikannya dari orang-orang Midian untuk saudara-saudaranya. Jadi mengurus kebutuhan rohani saudara-saudara kita dan menyiapkan makanan rohani bagi mereka sebenarnya wajib. Kita belajar dari Alkitab bahwa kita harus selalu menyediakan makanan rohani di meja makan Makanan. kita. Tentu kita menjamu orang-orang asing atau saudara-saudara kita secara praktis, tetapi juga memberikan mereka makanan secara rohani. Benar. Tuhan memberkati Anda. Topik hari ini sangat penting dan praktis. Saya ingin tahu dari Anda apa yang Anda pelajari. Di pasal 3 dia berkata bahwa para bangsawan tidak bekerja, mereka tidak mau bekerja. Tetapi di pasal 5 mereka berkata tapi pekerjaan mereka adalah mengumpulkan uang dan mereka serakah sampai-sampai ada riba dan mereka juga mengambil ladang dan harta untuk diri mereka sendiri. Ketika Nehemia menegur mereka memulihkan hal ini. Ini mengingatkan kita pada Zakheus yang bekerja sebagai pemungut pajak, yang dia pedulikan hanyalah mengumpulkan uang, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, anugerah Tuhan bekerja dalam hatinya dan tidak ada yang memberitahunya. Dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Ini mengajarinya 4 kali memberi. lipat. Benar. Benar. Saya telah belajar bahwa saya harus berhati-hati untuk melakukan hal yang sama sebelum menasihati orang lain untuk melakukannya. Sebuah teladan. Sebuah teladan. Baik. Saya belajar bahwa apapun yang saya lakukan dalam hidup saya sebagai pelayanan, saya harus selalu ingat bahwa Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk saya, jadi saya masih berhutang. Sebagaimana Nehemia menjamu orang asing, kita juga harus siap membantu orang lain. Dan bahwa kita selalu memiliki makanan rohani untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya pada waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima Kita kasih. lanjutkan diskusi di episode Tuhan selanjutnya. berkati. Pemirsa terkasih, Nehemia menjaga status internal. Dia juga memperhatikan situasi eksternal. Dia melawan musuh di luar, tetapi dia juga melakukan reformasi dari dalam. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan musuh eksternal, tetapi kita juga harus memperhatikan status internal bagian depan dari internal. Dia membuat reformasi di antara orang kaya dan juga orang miskin. Tidak ada yang dapat menyebabkan keharmonisan antara si kaya dan si miskin selain firman Tuhan. Sabda Tuhan melembutkan hati dan mengubah hati, memberikan belas kasih, kelembutan, dan kebaikan. Saya mendorong Anda untuk kembali ke firman Tuhan dari mana Anda belajar tentang hubungan di antara kelas sosial yang berbeda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.